Oke, kita lanjutin lagi. Kita kembali ke coding kita tadi. Yes. Nah, ini kembali kosong, kembali putih. Oke, seperti yang tadi Mister sampaikan, kita siapkan amunisinya dulu ya. Jadi kita import dulu, import Pygame. Nah, setelah import Pygame, kita lakukan inisiasi awal di Pygame-nya. Ini wajib. Karena kalau nggak diinisiasi, semua komponennya nanti nggak akan bisa berjalan dengan baik. Pygame.init, ini adalah fungsi untuk inisiasi. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke dalam langkah yang pertama. Di bagian membuat kelas ini, membuat yang nomor 1, kita akan membuat scene di bagian dimensinya dulu. Nah, untuk dimensinya, nih Mister akan tunjukkan, kita bisa menggunakan yang tadi sempat Mister demokan, menggunakan display set mode yang ada di presentasinya di sini. Jadi ada fungsi display dan kita akan bisa set mode-nya berapa ukurannya dengan menggunakan tuple yang ada di sini 500,500 atau 400,600 dan sebagainya. Nah, sekarang Mister balik lagi ke sini. Yes. Nah, sekarang kita buat misalnya Mister namain dulu main window gitu ya. Jadi jendela utamanya. Jendela utamanya itu Mister akan set sebagai displaynya itu berukuran sesuai dengan ketentuan berapa tuh? 500 kali 500. Set mode dalam kurung. Nah, ini tuple ya. Ini dalam kurung ini adalah fungsinya, parameternya. Kemudian kita isi dengan tuple. Tuple-nya kurung lagi 500,500. Jadi ada 2 dalam kurung. Yang pertama adalah untuk mengirim argumen, fungsi dari set mode-nya. Kemudian ini adalah isi dari argumennya, yaitu argumen tuple yang berdimensi 500 kali 500. Kemudian setelah itu kita bisa set warnanya. Kita bisa set warnanya dengan menggunakan fill. Nah, fill-nya ini kita set juga dengan tuple ya, Asyam. Kalau di sini kita ambil yang contoh di presentasinya. Mister back ke presentasi dulu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada fill, kemudian kita isi dengan color RGB-nya ini kombinasinya 200, 255 dan 255 lagi. Kita isi di sini main window-nya, fill, kemudian kita isi di bagian tuple-nya tadi 200, 255, 255, 255. Nah, setelah ini kita coba cek bisa nggak dia berjalan, muncul nggak dimensi yang udah kita bentuk tadi. Untuk memunculkan itu, masih ingat yang kemarin kita ada yang namanya command Pygame display update. Jadi kita akan update displaynya pada saat kita sudah melakukan code di dalam main window-nya. Sekarang Mister tambahkan di sini pygame.display.update. Maksudnya adalah untuk menampilkan code main window-nya dulu nih. Berhasil nggak nih? Warnanya jadi 200, 255 dan sebagainya. Ini warna biru nih kayaknya ya. Kita coba cek, kita running. Nah, warna birunya sudah muncul. Berarti udah oke. Sekarang kalau misalnya kita ganti nih, jadi warna hijau, red, green. Ini jadi 0 berarti. Red, green. 0. Jadi warnanya hijau nggak? Nah, hijau ya. Sekarang udah dapat berarti ya main window-nya. Mister masih di presentasi. Iya, sorry. Nah, ini. Tadi kan Mister pakai RGB yang ada di presentasi. Nah, sudah muncul nih. Sudah muncul di sebelah kanannya warnanya biru. Nah, kalau kita coba ganti dengan green misalnya, apakah dia akan berubah jadi green? Nah, udah jadi green. Tadi Mister menambahkan code yang ini ya Asyam ya. Tambahan terakhirnya adalah untuk mengupdate display yang akan kita tampilkan dalam interpreternya. Nah, berarti udah berhasil. Untuk yang nomor 1. Nomor 1 udah oke. Ini masih tahap awal nih. Selanjutnya membuat timer game, pygametime.clock. Nah, ini kita bisa buat terserah nama variabelnya. Kalau ini apa ya namanya ya, timer. Kita buat bahasa Indonesia aja ya, biar nggak tabrakan dengan yang namanya fungsi yang ada di dalam modul-modulnya. Waktu sama dengan pygame time.clock. Ini buat ngatur FPS-nya sebenarnya, frame per second-nya. Nah, supaya lebih jelas, Mister ganti FPS aja lah ya, frame per second ya, biar kebayang nanti.
Asyamnya, lalu membuat template loop game yang memasang frame rate yang cocok, misalnya 40. Nah, di sini kita tambahkan loop gamenya while true. Karena loopnya infinite ya, kita asumsinya infinite karena ini kita mau buat game nih. Jadi nanti dia kita buat kondisional kalau udah gamenya tahu nih kapan berhentinya, kapan dia startnya. Tadi maksudnya masih seperti ini, kemudian kita tambahkan di bagian bawahnya fps dot tick ya kalau nggak salah, tick 40. Nah ini adalah untuk frame rate per secondnya. Nah, Mister cek. Jadi fps-nya kita panggil pygame.time.clock-nya di variable fps, kemudian kita buat tick-nya 40. Tujuannya apa? Yang ingat yang kejadian kemarin kita nggak pakai fps tick, kemudian kita looping, jadi ngeheng kan websitenya. Nah, tujuannya frame rate per second itu untuk ngebuat dia stabil. Jadi nggak ngebuat loopnya itu infinite yang terlalu berlebihan. Nah, udah berhasil ya. Dia akan tanpa henti. Nah, ini contoh, lihat. Dia masih akan muncul terus stopnya. Kalau tadi kan kita langsung selesai kan, sekali klik karena nggak ada perulangan. Nah, ini perulangannya. Terlihat ketika stopnya nggak langsung berhenti nih, harus kita klik dulu baru berhenti. Oke, yang kedua udah oke. Sekarang perulangan untuk untuk bagian area main window-nya itu sudah dapat semua. Selanjutnya di bagian ketiga kita mau ngebuat 3 kelas area, kemudian yang satunya lagi adalah 4 membuat kelas label. Nah, ini adalah membuat kelas dan fungsinya ya. Fungsinya di dalam itu kalau di kelas berarti kita nyebutnya apa? Masih ingat? Kalau di kelas kita nyebut fungsi di dalamnya apa? Apa ya? Ada 2 nih komponen di kelas. Ada properti, ada method. Nah, menurut Asyam yang dia itu bertugas sebagai fungsi, yang properti atau method? Yang bertugas. Yang akan bertugas sebagai fungsi. Yang dia itu tujuannya sama sebenarnya seperti fungsi. Dia itu komponen method atau komponen properti di dalam kelas? Yang berfungsi untuk menjadi fungsi yang ada def-nya itu. Tulisannya di def, kemudian nama fungsinya dan sebagainya, itu disebutnya apa kalau di dalam kelas? Method atau property? Ya, property. Property. Antar fungsi atau property? Fungsi. Metode yang betul ya. Jadi kalau di dalam kelas fungsi itu disebutnya metode, Asyam. Kalau properti itu sama seperti variabel. Dan propertinya itu biasanya kita define di bagian konstruktor kalau kita membutuhkan properti. Tapi kalau nggak dibutuhkan ya sudah kita define aja metodenya aja, fungsinya aja. Nah, sekarang kita tujuannya yang bagian nomor 3 dan 4 adalah ngebuat kelas yang isinya ada fungsi-fungsinya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kita bisa lihat di sini, kita butuh fungsi kotak atau metode untuk menggambar kotak, untuk menuliskan tulisan klik, sama yang di bagian ungunya ini. Biru apa ungu nih? Biru ya, biru muda ya. Itu di bagian luar itu dia warnanya agak-agak biru-biru keunguan itu. Nah, itu adalah list frame-nya. Nah, berarti kita butuh 1 frame, 2 tulisan, outline-nya 3. Itu 3 fungsi utama dulu. Metode kita buat. Nah, sekarang kita buat kelasnya dulu di sini. Kalau Mister buat kelasnya, best practice-nya adalah kita buatnya di atas supaya semuanya terkumpul rapi dan metode untuk main programnya, main code-nya bisa kita lihat. Yang pertama kita buat kelasnya itu adalah kelas untuk nama dulu. Kita misalnya ini karena berhubung namanya clicker cepat, Mister kasih nama clicker gini aja. Kelas clicker, ini kelasnya kenapa bisa? Nah, ini kelas clicker, kemudian Mister define fungsinya yang pertama adalah untuk membuat segi 4. Misalnya Mister kasih nama card, bentuknya kayak kartu ya, segi 4 misalnya kan. Kemudian Mister kasih di dalamnya dulu self yang harus wajib ada karena ini kita kelas ya. Kemudian cara untuk membuat segi 4, yang pertama kita harus ngedefine rectangle-nya dulu. Rectangle-nya itu kita bisa ngedefine dengan fungsi pygame.rect. Jadi tulisannya seperti ini. Codingannya, implementasinya
Pygame, kita ini bisa kita kasih nama apa aja ya. Ini Mister kasih nama rect, RECT. Pygame dot rect. Kemudian di dalam fungsi rect itu argumennya itu ada koordinat X, koordinat Y, kemudian lebar, kita tentukan lebarnya, dan tingginya. Jadi nanti kita pada saat menggambar kotaknya itu atau kartnya, kita dimulai dari koordinat yang kita tuju, misalnya 1,1, kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, nanti akan digambar oleh sistem. Nah, ini untuk fungsi bagian rect-nya. Untuk ngebuat objeknya dulu. Tapi belum digambar. Cara gambarnya gimana? Kita gunakan fungsi draw. Kita panggil Pygame, karena semuanya berada di modul Pygame ya. Kita ketik fungsi draw. Draw-nya itu adalah draw dari rectangular tadi. Rectangle-nya tadi, fungsi rectangle. Apa aja di dalamnya argumennya? Yang pertama, main window kita. Main window ini adalah size yang kita udah display di sini tadi, yang kita set di sini tadi. Jadi jendela utamanya kita masukkan sebagai argumennya karena nanti itu tempat utama kita menggambar kotaknya, ya kan? Setelah main window apa? Ada warna. Warnanya seperti apa nanti mau kita kasihkan. Kemudian setelah itu kita panggil objek rect-nya, rectangle-nya, rect. Setelah itu yang terakhir adalah kita buat, yang terakhir ini untuk membuat outline-nya. Jadi kita nggak perlu dulu, masih kita ngomongin card dulu ya. Jadi rectangle aja. Nah, setelah ini kita define, selanjutnya kita lakukan pembuatan parameter di atasnya. Yang pertama dari atas X, Y, W, H, kemudian ada color, terakhir adalah rect. Rect-nya udah ada. Rect-nya sebelah sini ya, di baris kelima ya. Ini main window-nya nanti akan dipanggil langsung dari main code-nya. Nah, sekarang kita coba dulu nih. Ini udah berhasil belum nih? Card ini akan tergambar nggak di fungsi kita nanti, di interpreter kita nanti kalau kita panggil. Karena kita coba ya. Misalnya kita define dulu clicker sama dengan objek dari clicker atau kelas clicker. Nah, selanjutnya kita panggil metodenya untuk ngegambar cardnya. Kita kasih X koordinatnya berapa? Misalnya 100. 100. Koordinat 100,100 XY-nya. Lebarnya kita buat 100 juga 150 misalnya. Tingginya kita buat 200. Kita coba-coba dulu kan. Apakah berhasil tergambar nggak? Kemudian warnanya apa nih? Warnanya misalnya warna merah. Red. 255 0 0. Sekarang kita coba running di sini. Sudah jadi. Berarti metode yang udah kita paham, yang udah kita masukkan ke dalam kelas clicker udah bisa berjalan ya. Nih udah kelihatan nih, ada ininya, ada gambar kotaknya sekarang. Nah, sekarang yang kedua. Selain kotak, kita juga butuh yang namanya garis tepinya. Garis tepi yang di sebelah yang pinggir itu ya. Kita misalnya kasih nama outline. Dev outline. Kita kasih save dulu. Nah, untuk menggambar garis tepi itu sebenarnya sama seperti gambar yang di bagian cardnya. Cuman dia perlu menambahkan tick namanya. Jadi ada tick di bagian sebelah terakhir di Pygame-nya ini. Jadi ini Mister copy aja. Semuanya kita copy. Masukin sini. Nah, di bagian ini terakhir kita tambahkan ketebalan bagian pinggirnya. Misalnya kita kasih nama variabelnya tick. Nah, ini Mister copy parameternya karena mirip nih parameternya, cuman nambahin tick aja. Tick. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba gabungkan. Bisa nggak ya? Ini nanti ticknya itu betul-betul ada di bagian frame-nya ini setelah card-nya. Nah, sekarang kita coba gambar ticknya sekarang. Outline-nya. Clicker outline dengan koordinat yang sama, ya kan? Koordinat yang sama. Dan warnanya juga sama. Warna ininya warna warna outline-nya tadi biru ya. Berarti red, green, blue. Blue-nya yang terakhir ya. 255-nya terakhir. Coba ya. Apakah berhasil kita?
Kemudian kita tiknya gimana, Asyam, ada mau tanyakan? Enggak. Belum? Oke. Misalnya tiknya kita buat 5 deh. Ketebalan apa enggak nanti? Nah, sekarang kita coba cek dulu. Hap. Oke, sudah ada ya sebelah sini. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nanti boleh copy aja gak? Boleh. Soalnya ini kayaknya bisa sampai lebih dari jam 10 deh. Kayaknya ya, tapi nanti kita coba deh. Semoga nanti nggak terlalu lebih banyak. Karena ini sebenarnya pada saat udah kita membuat semua nih, udah selesai semua, kita tinggal codingannya itu tinggal jalan aja tuh asal sesuai dengan apa yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ini cuma ngetes dulu nih, nanti baru kalau udah oke, baru nanti kita sesuaikan. Oke, ini Mister Copy dulu ya, sampai sini dulu ya, Mister Copy semuanya. Atau yang bagian mana nih yang Asyam belum? Nanti aja kalau udah banyak. Nanti aja ya. Oke, nanti Asyam ini ya kasih tanda ke Mister ya. Oke, nah sekarang udah jadi nih bagian apa itu namanya pinggiran sama bagian tengahnya. Nah sekarang terakhir kita gunakan yang untuk teksnya atau label. Nah kita Mister di sini kalau di bagian penamaannya Pak, label ya, label apa teks? Label boleh. Kita pakai label juga boleh, pakai teks juga boleh. Nah sekarang Mister buat dulu def, misalnya teks aja biar jelas. Self-nya kita pasang. Nah ini untuk teks sedikit berbeda dengan menggunakan kalau kita menggambarkan outline dan card-nya. Kalau teks kita gunakan font untuk membuat objeknya dulu. Kita tentukan objek fontnya dulu. Jadi misalnya huruf, misalnya ya, karena font itu huruf, kita panggil pygame, kita panggil fungsi font yang masih depannya huruf kecil ya. Kemudian kita panggil objek font. Nah ini kita isi none karena kita pakai defaultnya dari si sistemnya. Kita nggak ada masukan berupa file font text itu ya, nggak ada masukan font textnya. Jadi kita pakai yang ada defaultnya. Kemudian kita kasih ukuran yang bagian terakhirnya. Ukurannya berapa? 12, 14, 13 dan seterusnya gitu ya maksudnya ya. Oke, ini untuk mendapatkan objek huruf inisiasi untuk inisiasi hurufnya. Kemudian kita sekarang akan membuat label tulisannya. Nah, sekarang misalnya karena tadi kita namain dengan Roman. Ya. Oh, F besarnya lebih gede ya daripada F kecilnya kayaknya itu. Yang mana nih? Yang ini? Hah. Ini ya betul, ini F-nya F besar, ini F-nya kecil. Kalau ini kita manggil objek, nah kalau ini kita manggil fungsi nih. Ini masih dalam bentuk modul. Nah, jadi kita manggilnya panjang gini. Oke ya, di sini ini memang beda ya Asyam ya. Ini F-nya besar, ini F-nya kecil. Kalau ini F-nya kecil nanti dia nggak akan kepanggil, malah error. Karena kita mau manggil objek ini, class, font. Itu maksud Asyam, Mister. Oh, yang mana? Tulisan F-nya. Tulisan F. F besarnya itu kalau dari sini ya, Mister. Kayak lebih kecil gitu daripada F besarnya. F kecil. F besar itu kayak lebih kecil daripada F kecilnya ini. Iya. Iya. Kalau di sini ini sih kayaknya sama aja sih Asyam. Mungkin karena ada bias di online-nya, di online Zoom-nya. Kirain tadi Mister nanyain kenapa kok ini F besar sama F kecil ya. Oke, tapi dari sini Asyam paham ya kenapa kok dia menggunakan F besar dan F kecilnya? Yep, paham. Oke, nice. Selanjutnya kita buat, misalnya kita tadi kan mau nulisnya kan tulisannya klik ya. Nah sekarang Mister kita kasih nama klik gitu aja ya variabelnya biar enak nanti ngebayanginnya. Nah kita gunakan hurufnya untuk ngerender tulisan klik tadi. Jadi kita pakai hurufnya, variabel huruf kita render di sini. Setelah itu kita render, kita isikan argumennya. Argumen yang pertama adalah nama dari labelnya. Labelnya dari si tulisan klik tadi. Berarti kan klik ya. Nah ini berarti nanti yang pertama adalah argumen label. Kemudian kita set true untuk penampilannya.
Kemudian warnanya untuk di bagian tulisan ini apa? Kalau di sini kan warnanya hitam ya, udah ditentukan hitam ya. Langsung aja kita set di sini. 0, 0, 0. Kalau hitam itu RGB-nya 0 semua. Setelah kita render semuanya untuk bagian kliknya, bagian tulisan untuk menampilkan klik, baru kita nanti tampilkan ke dalam main window-nya. Sama seperti yang tadi kotak tadi ya. Kita gambar di situ. Kita panggil main window dulu. Kemudian kita panggil blitz. Kalau untuk yang ini blitz nggak pakai Z. Blitz. Kemudian kita kasih parameternya atau argumennya. Yang pertama adalah variabel kliknya yang ngerender label tadi. Kemudian posisi koordinatnya. Koordinatnya berapa? X, Y. Yang kita inginkan berapa nanti penulisannya. Nah, setelah ini semua udah kita define, baru seperti biasa terakhir kita tambahkan parameter yang ada di sini. Yang pertama adalah size untuk ukuran fontnya. Yang kedua adalah labelnya apa, tulisannya apa nanti. Kalau kita untuk sementara ini kita masih akan gunakan untuk menulis klik ya. Kemudian selanjutnya koordinatnya X sama Y-nya. Nah, udah. Dari sini teksnya udah oke. Sekarang kita coba. Kita jalankan sini, clicker. Teks misalnya dengan koordinat yang sama aja biar nanti bisa numpuk di sini kelihatannya ya. Nanti akan jadi satu gitu di bagian kotaknya. Jadi ini misalnya koordinat tadi 100 size-nya dulu. Size-nya itu kita kasih ukuran 14 deh fontnya. Kemudian apalagi labelnya. Oh, tulisan klik. Klik. Kemudian apalagi XY-nya. Nah, X-nya tadi kalau kita lihat di card sama outline itu XY-nya yang di depan ini ya. Ini XY ya. Berarti koordinatnya kita buat aja 100 sama 100 dulu. Jadi nanti nempel di bagian ujung pojok kiri atasnya. Di bagian kotaknya. Nah, sekarang kita coba. Bener nggak? Apakah muncul tulisan kliknya? Wah, muncul tapi kecil banget. Kecil banget. Oke, kita coba gedein ya. Kita coba gedein dulu. Ya, coba gedein, apakah nanti akan terlihat jelas. Misalnya 30. Kita buat sini. Nah, udah ada. Nah, oke, sekarang ini uji cobanya nih. Uji cobanya udah kelar semua nih. Nah, kalau udah oke semua, berarti tinggal kita jalankan ke dalam skenario kita. Nah, kemarin Mister udah mencoba skenarionya. Nanti Asyam juga boleh bebas mencoba seperti apa untuk koordinatnya ya. Karena ini nanti kita harus coba-coba nih sebenarnya. Tergantung dari maksimum koordinatnya. Kayak punya Asyam kan nggak bisa lebih dari 200 ya kalau nggak salah kan. Nah, kalau Mister kan bisa lebih dari 200 tuh. Nah, Mister udah mencoba mencatat untuk beberapa koordinat yang penting yang nantinya akan kita langsung tanamkan di sini. Ntar Mister akan coba cek dulu catatannya. Oke. Nah, ini dia. Kita akan mulai dari koordinat yang pertama. Jadi ukurannya tadi nanti akan 150. Oke, bentar. Mister akan copy dulu. 0,0 itu nanti di ujung pojok kiri atas tuh nanti Asyam. Nggak cakep nanti, nggak rapi. Nih, coba ya 0,0 ya. Misalnya nih 0. Nanti dia akan nempel sama videonya di pojok kiri atas semuanya. 0,0 itu berada di kalau kita ngomong Pygame, nah lain. Tengah itu turtle Asyam. Beda modul, beda ketentuan. Kalau Pygame 0,0 itu ada di pojok kiri atas Asyam. Nih lihat ya. Mister ganti nih 0,0 dulu. Kiri atas. Iya, pojok kiri atas. Beda-beda. Tuh, nempel di sini kan? Kelihatan kan? Pojok kiri atas sekarang. Kalau Pygame, apapun itu kalau dia kita ngomong terkait dengan game, seingat Mister, sepengalaman Mister ngedesain game mau di Flutter, mau di Pygame, mau di manapun ya, itu kalau kita ngomong game biasanya kalau 0,0 itu pojok kiri atas Asyam mulainya. Pojok kiri atas mulai nanti dia lebarnya maksimal adalah lebar dari ketentuan yang udah kita set, berarti ini 500 lebarnya, tingginya juga nanti berarti 500 height-nya. Jadi bukan makin ke bawah jadi minus Asyam, enggak ada. Ke bawah itu adalah nilai positif semua. Yang paling bawah adalah 500, yang tengah-tengah 250 berarti. Nah, ntar kalau yang ini juga, yang bagian width-nya sebelah kanannya nanti juga sama 250.
Nah ini kalau kita coba 250, dia akan mulai titiknya itu dari tengah malahan. Ya nggak tengah-tengah amat sih, karena dia kan kondisinya ada lebarnya ya Syam ya. 250. 250, ini ada koordinatnya 250. Kan ini 500 bagi 2 gitu ya. Kita coba cek. Tuh, ada di sini. Tapi koordinat titiknya udah pas ya di tengah kan. Kalau secara titik yang di sini loh ya, bukan gambar kotaknya. Karena kalau gambar kotaknya kan kita punya yang namanya lebar, width. Yang udah kita tentuin di sini berapa? 150 tuh. Lumayan lebar banget tuh, 50 ke kanan. Jadi dia agak malah kalau di gambarnya malah agak miring. Nah, gitu ya. Jadi, udah paham ya koordinatnya terkait dengan Pygame sedikit berbeda, tapi konsepnya masih mirip-mirip. Jadi dia bergeraknya kalau ke kanan berarti dia nambah ininya poinnya, nilainya, ke bawah juga akan nambah. 0,0 ada pojok kiri atas. Nah, sekarang Mister akan coba buat sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, yaitu ngebuat 4 sekaligus kotaknya. Nah, kalau kita mau buat 4 sekaligus, berarti kita sebenarnya butuh yang namanya perulangan, ya kan? Biar kita efisien untuk codingannya. Maka di sini kita buat for. For-nya adalah sebanyak 4 kali ya. For i in range 4. 4 kali kan, karena kan. Nah, berapa koordinat-koordinatnya yang tadi Mister sampaikan, Mister udah mencatat. Di bagian Mister ini beberapa koordinatnya itu seperti ini. Mister akan coba ini dulu, copy dulu supaya cepat. Nah, ini dia. Jadi untuk outline-nya Mister buat dia perulangannya berada di posisi 90 kali I plus 1. I-nya dimulai dari 0 ya berarti ya. Berarti yang pertama adalah 90. Karena 90 kali 1. Koordinatnya 90 sama 150. Kalau di tempat Mister dia cakep tuh bentuknya nanti. Lumayan agak pas ke tengah gitu. Kurang lebih seperti itu. Kartnya juga sama. Karena ini sama kan, kalau kita lihat di sini kart sama outline itu koordinatnya sama, cuma nanti kita bedakan di bagian terakhirnya adalah bagian untuk yang thicknya, ketebalannya. Ini kalau ini Mister buat 10. Kalau ini tadi Mister kan buatnya 5. Nah, sekarang ini Mister komen dulu. Mister komen, kemudian Mister akan coba jalankan. Nah, dah jadi. Yang pertama, untuk ngebuat kotaknya. Nah, sampai sini Asyam kebayang? Ini Mister hapus aja ya, biar nggak. Ini tadi kan buat nyoba-nyoba. Jadi Mister udah catat, kebayang ya. Jadi nanti kalau Asyam ternyata, Mister punya Asyam miring, koordinatnya kurang ke kiri, dikurangi aja. Ini adalah koordinat X Asyam. Ini koordinat X. Ini koordinat Y. Mister kurang ke bawah, nggak apa-apa, ke bawahin aja. Jadi ini bisa diganti-ganti, sesuaikan dengan layarnya Asyam. Nah, kalau ini Mister pakai yang 90. Mister Lukman. Yap. Asyam ini beda laptop, jadi bisa lebih dari 200 kayaknya. 250 bisa deh. Mantap kalau gitu. Nah, harusnya kalau kayak gitu bisa nih pakai konfigurasinya punya Mister. Jadi nanti pas waktu di copy, Asyam bisa langsung pakai. Nah, setelah ini udah selesai, kita ingat di bagian keberapa ini? Ini kan di nomor 5 kan membuat dan menampilkan kumpulan 4 kartu. Udah kan, udah selesai untuk setiap kartu. Kamu harus membuat objek label dan memasang teks dan garis luarnya. Udah juga. Dan evaluasi dan ini kalau kita lihat di sini kan udah bisa jalan seperti ini. Tapi ini posisinya nggak ada di dalam while true. Nggak ada di dalam perulangannya. Ini sekali eksekusi doang nih. Kalau yang ini nanti Mister taruh sini. Supaya nanti kita bisa modifikasi untuk kliknya semuanya dan sebagainya, kita perlu yang namanya menyimpan koordinatnya ke dalam bentuk list. Jadi nanti listnya akan kita pakai untuk ngecetak si kotak-kotaknya. Nah, jadi kita buat dulu listnya. Nanti kita akan pasang di bagian perulangan loopnya. Jadi nggak lagi di depan sini, tapi langsung di dalamnya. Kita pasang dulu. Kita stop dulu. Kita pasang dulu di bagian atasnya. Kita buat nama card list misalnya ya. Kalau Mister ini kita kasih nama card list biar kebayang juga. Jadi ada list kartu. Nah, list kartu ini akan menyimpan koordinat-koordinat penting aja Syam. Kalau yang lainnya yang statis ini nggak kita simpan. Yang kita simpan yang ini aja.
Ini yang penting-penting ini. Nanti kita akan simpan angkanya itu sebenarnya berapa sih tiap kartunya. Kalau ini kan pakai kode. Nah, nanti kita akan simpan dalam bentuk nilainya berapa. Kita buat dulu listnya, list kosong. Setelah itu kita append card list. Kita isi dengan fungsi append, dan yang akan kita isi adalah yang bagian koordinat pentingnya aja, yang dinamisnya. Karena ini aja jadi patokan kita pada saat menggambar si card-cardnya di bagian bawahnya nanti. Oke. Nah, setelah ini kalau udah kita append seperti ini, nanti kita akan coba jalankan. Kita lihat ya isinya sekalian ya, biar Asyam kebayang ini appendnya apa sih yang ditambahkan Mister gitu ya. Card list ini untuk menyimpan hal-hal yang dinamis. Nah, berarti ini koordinatnya diawali dari X-nya 90 awalnya, yang card kedua X-nya 180, ketiga 270, keempat 360. Nah, ini yang menjadi patokan Mister. Atau yang bisa jadikan patokan untuk nanti pada saat kita melakukan pergerakan kliknya, kemudian kita membuat event klik juga, mouse down, mouse buttonnya, dan sebagainya. Nah, setelah sudah selesai ini, kita masukkan ke sini while true-nya. Kita jadi dia akan langsung di-render oleh si Pygame-nya. Kita enter dulu. Oke, biar kelihatan jelas. Di dalam sini kita tambahkan untuk membuat si kliknya tadi bisa bergerak. Kalau tadi kliknya, kalau di bagian ini kliknya kan masih statis ya. Nah, nanti kita akan buat bergerak. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau buat kliknya yang statis juga, kita bisa buat seperti ini. Kita buat di for-nya dulu. Mister akan copy dulu for-nya. Nah, di mana tadi? Di dalam while. Set. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sama nanti jadinya seperti yang ada di atas ini. Nah, sekarang Mister coba ini komen ya. Mister komen dulu yang atas ini. Card list-nya enggak Mister komen ya, karena card list-nya yang akan mengisi si card list yang ada di sini. Jadi kita ulangi card-nya nanti sebanyak sesuai dengan apa yang ada di sini. Apakah bentuknya sama? Tuh, sama kan? Kotak-kotaknya sama, tinggal warnanya aja, karena ini kan kebetulan ini kan pakai outline. Nah, nanti perlu kita tambahkan yang card-nya juga. Nah, card-nya nanti kan berarti sama konsepnya. Kita cuman menambahkan clicker.card. Nah, kalau ini udah dapat, berarti kita bisa langsung masukkan ke dalam yang kedua, yaitu bisa menampilkan kliknya bergerak. Nah, untuk bisa menampilkan klik yang bergerak ini kita membutuhkan yang namanya fitur wait dan random integer. Kita random integer masih ingat dari modul apa random integer? Randin? Dari random. Randin ya kan? Yes. Nice. Nah, kita Randin. Randin sobat. Random integer itu sifatnya gimana? Dia bisa ngapain random integer? Bergerak secara acak. Maka secara acak. Kemudian untuk membuat acak angkanya kita perlu mengisikan angka atau langsung dia akan ngasih random acaknya aja angkanya? Kan bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke, nice. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan ya. Yang pertama kita ambil dulu from random, import randin. Nah, karena ini kita udah tahu fungsinya, kita ambil aja yang sesuai dengan yang kita butuhkan, ya kan? Nah, setelah itu kita gunakan fungsi wait. Nah, di sini pada saat kita melakukan, Mister akan kembali ke ini dulu, ke presentasi dulu. Mana presentasinya? Oh, ini dia. Sebentar. Oke. Nah, pada saat kita membuat loop game untuk bergeraknya si klik, kita perlu yang namanya perulangan, di mana perulangannya itu ada conditional wait-nya. Conditional wait ini gunanya untuk ini, Asyam. Tadi kan kita udah setting frame rate per second-nya kan 40 tuh. Berarti ada 40 gambar per detik. Ya kan?
Nah, kita akan perlambat. Jadi nanti pada saat kliknya itu akan bergerak setiap 20 gambar dia akan bergerak. Setiap 20 gambar dia akan bergerak. Makanya kita buat 20 di sini. Supaya nanti kalau dia dibuat satu gambar per detik, dia cepet banget kan? Karena kan ada 40 gambar tadi itu. Setiap pergerakan 40 gambar itu dia akan ikut bergerak tuh kliknya. Nah, supaya nggak terlalu cepat, maka kita gunakan 20. Nah, nanti itu sebenarnya speednya bisa diatur oleh Asyam juga sih. 20, 30 dan seterusnya tergantung dari settingan kita. Nah, sekarang kita akan buat ini di dalam loop game kita. Nah, sekarang Mister akan balik lagi ke sini. Mana tadi? Yang ini ya. Oke, share lagi ke sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam loop game ini. Tadi kita udah dapet caranya untuk membuat si card-nya tadi muncul dengan menggunakan form. Dan kita udah menggunakan card list-nya yang udah disimpan objek dari koordinatnya. Koordinat dari nilai dari koordinatnya, bukan objek ya. Nilai dari koordinatnya. Nah, sekarang kita akan implementasikan itu. Yang pertama tadi, sebelum kita masuk ke dalam perulangannya, kita gunakan dulu supaya dia bisa bergerak ya. Kita define dulu fungsi variable weight-nya tadi yang ada di slide tadi. Weight-nya misalnya sama dengan tadi berapa? 20 ya tadi ya. Ini kan di 0 dulu untuk inisiasi awal. Nah, kemudian di sini if weight sama dengan 0, kita buat dulu. Nah, ini kita enter dulu ya. Ini Mister enter dulu. Mister kasih jarak supaya nanti nggak bingung. Kita set weight-nya jadi 20. Supaya apa? Nanti nggak terlalu cepat pergerakan kliknya, tulisan kliknya maksudnya. Setelah itu, kita perlu mendefine bagian mana sih koordinat nanti yang akan bergerak secara random. Jadi kliknya nanti dimulai dari random yang mana? Apakah klik yang dimulai dari koordinat 90 dulu, atau dimulai dari 180 dulu, dan sebagainya. Tapi biar random sistem yang milihin. Jadi kita buat di sini card list-nya. Dari card list itu kita buat indeksnya random. Jadi nanti dia dapatnya random tuh, random koordinatnya. Yang 90 nih, 90, 180, 270, 360 ini dia akan random. Bisa jadi nanti pas diklik pertama dia akan muncul di 270 dulu. Ntar dia akan bergerak random. Ke 90 bisa, ke 360 bisa, kembali lagi 270 bisa, dan seterusnya. Random. Nah, kita buat random integer. Kemudian kita mulai dari indeks ke 0. Karena list itu mulai dari indeks ke 0 ya. Sampai dengan length-nya minus 1. Berarti dia kan 4 minus 1, 3. Ya, sampai 3. 0 sampai 3. Length card list minus 1. Ya, sini minus 1. Jadi nanti dia akan ngerandom. Dimulai dari bagian mana dulu nih, sama sistem dipilih secara acak. Nah, setelah itu baru kita masukkan for-nya. Nah, ini baru Mister angkat ke atas. Ini Mister akan masukkan tab sekali. Set. Nah, sejajar dengan conditional if-nya. Masuk ke dalam conditional body code-nya si if-nya ya. Bukan sejajar ya. Karena nanti kalau dia ternyata weight-nya udah bernilai 20, kita perlu kurangi tuh. Supaya nanti dia bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan pergerakannya. Nah, tadi kan ini udah masih mencantumkan atau menggambar outline-nya nih. Nah, selanjutnya kita akan coba gambar card-nya juga. Nah, gimana kita gambar card-nya? Card-nya tadi ingat, card-nya itu akan bersamaan dengan pergerakannya si klik. Karena kita membayangkan untuk game itu sebenarnya kita menggambar ulang secara terus-menerus dan cepat. Jadi, Mister Lukman. Yap. Udah gak kenapa kok kita tiap pertemuan itu kita selalu gak ngerasa gitu? Iya. Karena ini nih kalau Mister sih kebetulan ngerasanya tuh seru nih gitu loh. Jadi apalagi Asyam kan ini ketika Mister jelasin tuh merhatiin gitu, jadinya tuh kadang bisa langsung tektokan. Asyam tadi Mister nanyain kelas, Asyam bisa jawab, jadi kita kayak nggak berasa gitu. Nah, sekarang kita coba bagian ininya dulu ya, cardnya ya. Nah, ini kalau udah ini masuk, berarti kita udah masuk ke bagian yang kedua nih. Berarti kita perlu melakukan conditional if dulu, bahwa X card yang udah ada di sini, setiap kita mengambil koordinat, X card itu adalah koordinat ya, ini koordinatnya. X card itu koordinatnya 90 atau 180 atau 270 atau 360.
kalau dia X cardnya sama dengan yang ada di koordinat ini, show, sama dengannya 2 ya, berarti dia terpilih nih sebagai klik, ya kan? Karena tadi kan ini kan ceritanya yang show itu untuk ngepilih kliknya, milih kliknya itu yang mana sih gitu kan. Nah kalau nggak kepilih berarti dia yang nggak ada tulisan kliknya, jangan ada tulisan kliknya gitu maksudnya, ya kan? Berarti kalau kayak gini kliknya yang akan kita tulis, maka yang perlu kita gambar pertama clicker, kemudian cardnya dulu, titiknya hilang, cardnya dulu, ya kan? Sama seperti ini tadi ada cardnya ya. Cardnya itu kita gunakan X cardnya karena kita udah punya koordinat ini, ya kan? Langsung kita pakai X cardnya. Setelah itu apa? Angka-angka random, angka-angka statis yang ada di sini. Nah, cardnya itu ini. Seret. Nah, tadi kita copy aja di sini. Karena Y-nya sama, ukurannya, width kanan kirinya sama, height-nya juga sama. Nah, untuk cardnya misalnya kita buat yang 255 ya, warnanya ya, misalnya ya. Nanti kalau untuk Asyam pingin warna lain silahkan, nggak apa-apa. Kemudian setelah cardnya apa? Kan tadi kan kita ngomong kalau show itu adalah kliknya, berarti kita kasih nama, kasih tulisan clickernya. Mana? C L I. Nah, apa tadi? Teks. Teks itu isinya apa? Size, label, XY. Size-nya tadi kalau berapa tadi? 14 tadi kekecilan kan? Kita buat aja misalnya 30 ya. 30. Tulisannya adalah klik, ya kan? Sama. Kemudian nah, koordinatnya X-nya adalah X card. Kita pakai lagi. Terakhir adalah koordinat terakhirnya yang bagian Y-nya. Kira-kira berapa? Jadi X card itu kan tadi koordinat di ujung pojok kiri atas tuh. Nah, supaya dia posisinya agak ke tengah ini, ke tengah sini. Nah, tapi Mister nggak sampai ke tengah ini. Kita tambahkan beberapa pixel, gitu. Jadi kalau Mister nambahinnya misalnya ini 12 tambah 12. Nah, Y-nya kita turunin biar nggak sama. Nggak sama dengan yang 150. Kalau sama nanti dia ada di bagian ujung juga kan. Jadi kita tambahkan jadi misalnya 180. Awalnya tadi 150 jadi 180. Kita lihat posisinya dulu ya dari sini. Dari sini kita mau lihat posisinya dulu. Nah, sebelum kita lihat ke posisinya ini tadi kan kita masih menuliskan atau menggambarkan yang bagian si klik sama draw kotaknya. Nah, sekarang kita coba ya. Bentuknya seperti apa? Belum yang menggambarkan yang tanpa klik ya. Nah, kliknya masih ada yang bagian belum tergambar. Kliknya udah tergambar sama kotaknya, tapi ini harusnya kan warnanya tinggal kotak kuning kan. Nah, ini perlu digambar nih. Gimana caranya? Itu masuk ke dalam else-nya. Oke, nah sekarang kita stop dulu. Ini udah kebayang ya, kliknya udah tergambar di bagian if card-nya ini. Sesuai. Ini kalau kita running lagi, berubah lagi loh tempatnya, Asyam. Tuh, berubah kan? Nah, kita running lagi. Tuh, berubah. Pokoknya dia akan random sesuai dengan apa yang di baris ke 38 ini. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan untuk yang else-nya, yaitu teman-temannya yang nggak pakai tulisan klik. Jadi dia hanya gunakan untuk card-nya saja. Outline-nya biarlah sama di atas ini. Ya kan nggak akan berubah. Outline clickernya ini. Oke. Card-nya ini seperti ini. Jadi nanti card-nya akan digambar untuk yang tidak ada kliknya. Sekarang kita coba cek. Nah, udah tergambar ya kan, udah penuh sekarang. Yang nggak ada kliknya pun juga ada gambarnya gitu, nggak cuman frame-nya doang. Nah, sekarang ngebuat kliknya jadi jalan. Ini tadi nggak jalan, kenapa? Karena kita masih belum ngurangin nih, 20-nya masih utuh, nggak ada pengurangan. Disinilah kita akan gunakan pengurangan untuk bagian frame-nya tadi supaya dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti else ketika dia weight-nya nggak lagi nilainya 0 ya, berarti nilainya udah di set 20 kan ini, maka weight-nya dikurangi 1. Nanti baru dia akan bergerak. Setiap 20 frame, terus 20 dia akan bergerak. 20, terus 20 dia bergerak. Bayangannya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba cek ya. Apakah dia akan bergerak? Nah, bergerak kayak gini.
Jadi ini sebenarnya 20 kali frame loh Asyam. Gambarnya itu dia ngecetak 20 kali. Cuman cepat. Jadi kita kelihatannya nggak ada yang dicetak-cetak gitu kan, kayak dia diem aja. Nah, udah. Yang kedua sudah beres. Sebenarnya beda padahal. Sebenarnya beda, iya bener. Sebenarnya beda. Ini kalau kita buat pelan banget, itu nanti kelihatan tuh. Cuman gimana cara buat pelannya ya? Kalau 1 second aja masih ini kelihatan ngebling masih. Gimana? Asya ada mau tanya lagi? Sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti tinggal kita poles nih. Mr. Lukman. Kayaknya kita nggak udah. Mr. Lukman kopinya sekarang aja. Sekarang aja. Oke. Karena sekalian nanti biar dicoba nanti, ya. Dicoba apakah biar itu soalnya ini bentar lagi udah bukan bentar lagi, malahan udah jam 10. Iya. Ini sebenarnya udah sampai ke yang nomor 2 nih. Kita udah sesuai dengan target nih. Kita Mister Kopi dulu ya. Karena pertemuan terakhir baru nanti kita masuk ke yang poin ketiga. Minggu depan. Ini yang sampai ke baris ini dulu ya. Baris ke 33 ya. Ntar ini Mister lanjutin lagi. Karena kalau di copy semuanya kayaknya nggak cukup deh. Yang ini baris ke bawahnya lagi. Sabar. Cek. Pelan-pelan aja kopinya. Nah, sekarang sembari Asyam coba kopi, nanti coba di running ya Asyam ya. Apakah ada yang error di tempat Asyam? Mister mau coba lihat juga instruksinya. Kita tinggal satu lagi nih berarti. Nomor 2 ini kita udah bergerak nih, memprogram menampilkan label klik pada kartu acak. Nah, udah diacak tadi. Sekarang tinggal yang terakhir. Klik pada kartu. Udah. Nah, kita klik pada kartu ini, kita nanti gunakan metode collide point. Jadi nanti Mister akan jelasin setelah Asyam coba ini. Coba di copy dulu. Udah di copy? Coba di running. Mister mau lihat apakah berhasil di Asyam? Sudah aman? Sabar, Asyam pindah tempat. Oke, udah bergerak ya. Nice. Nah, itu koordinat yang atasnya itu Mister sengaja munculin supaya kita kebayang tuh Asyam. Sebenarnya kita tuh bisa bergerak gara-gara ada koordinat itu Asyam. Jadi kita punya koordinatnya itu ada 4 koordinat yang kita bisa random pilihannya. Nah, nanti pilihan itulah yang nanti akan memunculkan klik yang show tadi. Variable show tadi. Ya, kebayang ya Asyam dari sini ya, masih ada. Bayang. Nice. Nah, sekarang langkah terakhir. Kita perlu membuat kliknya. Jadi nanti ketika diklik jadi warnanya merah atau hijau gitu-gitu ya. Yang sama kayak di contohnya. Kayak di contohnya ini. Nah, ini kalau pas dia kliknya berarti hijau. Kalau enggak dia pas dikliknya berarti merah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nomor 2, memproses klik. Untuk memproses klik, kita butuh yang namanya metode collide point dan satu lagi event untuk mouse click. Nah, Mister mau masuk ke dalam materi sebentar. Udah masuk ke materi belum? Udah ya? Belum. Sabar. Lupa kan Asyam masih di course. Oke. Apakah sudah masuk? Ini masih loading buat Mister. Udah ya? Sana. Oke, nice. Nah, sekarang kita tadi udah menampilkan label klik. Sekarang kita butuh yang namanya penanganan klik. Nah, ini dia. Jadi pada saat kita menangani klik, kita butuh yang namanya tombol klik ya, tombol mouse itu ya. Kita bisa gunakan Pygame event get. Kemudian kita nanti dapatkan yang namanya posisi seri XY-nya. Dari posisi itu, nanti kita akan masukkan ke dalam collide point-nya. Caranya event game-nya itu seperti ini Asyam. Implementasinya. Jadi for event kita cek dulu sampai yang menemukan yang namanya Pygame mouse button down. Baru nanti itu kita aktifkan. Jadi intinya event get itu, event dalam Pygame itu banyak, makanya kita buat sampai perulangan seperti ini untuk mendapatkan si Pygame mouse button down-nya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam collide point-nya. Nah, ini dia. Collide point ini tujuannya untuk melihat apakah XY-nya ini, tadi kan kita udah dapat X kan, Y-nya juga udah dapat 150, pasti 150. Dan itu nanti bisa bergerak sesuai dengan kliknya kita pada saat mouse down. Itu ada di dalam range-nya si kotak yang udah kita klik nggak?
Jadi gampangannya gitu. Enggak. Nah kalau enggak, nanti dia nggak akan, misalnya kalau enggak nih ada di luar, maka dia nggak akan ngebuat kartnya jadi warna hijau atau nggak akan ngebuat kartnya jadi warna merah. Tetap aja kuning. Tapi kalau pas dia di bagian kotaknya yang ada tulisan klik, dia pakai harus warna hijau. Kalau nggak ada, dia harus pakai warna merah. Nah, ketentuannya cuma 2 itu. Warna merah atau hijau. Nah, gimana implementasinya? Supaya lebih kebayang. Nah, ini kan gambarannya untuk collide point ya. Jadi kita nanti memasukkan XY-nya sebagai parameter untuk fungsi atau metode collide point-nya. Kita buat dulu satu-satu biar nggak bingung. Mister kembali lagi ke bagian sini, Inventor yang ini ya. Ya, ini kita tambahkan dulu fungsi collide point-nya. Def collide, tulisannya collide point gimana tadi? Double L ya? Iya benar. Collide point. Ini terserah ya, kalau ini sebenarnya terserah namanya, nama fungsi apapun itu nggak apa-apa, boleh. Biar sama aja, biar nggak bingung nanti pada saat implementasinya. Collide point-nya kita masukkan self. Kemudian sama seperti tadi, kita perlu yang namanya rect dulu, rectangular yang rectangle seperti yang ini, kita copy aja. Right, kita copy. Nah, ini kemudian yang udah pasti ada, tadi kan Mister menyampaikan, ini kan kita ngomongin terkait dengan kotaknya ya. Berarti Y-nya harus 150. Karena Y-nya kita, ini Mister kan udah set nih 150, 70, 100 panjang dan lebarnya. Lebar dan tingginya. Ini kita copy aja. 150 terus. Nah, jadi nanti kita butuh hanya bagian X-nya saja untuk bagian objek rectangle-nya. Setelah itu kita perlu menyeleksi. Oh ya, gimana Syam? Maaf, kepencet. Oh, kepencet. Oke. Bisa lanjut ya. Kita butuh yang namanya seleksi. Seleksi untuk menentukan apakah si collide point-nya ini, XY-nya itu masuk nggak ke dalam rectangle kita, objek kita. Nah, sebelum masuk ke situ, Mister akan set dulu kliknya. Kan tadi kan kita masih belum setting kliknya ya. Nah, kliknya tadi, kalau di materi tadi, kita coba masuk ke atas. Nah, ini dia. Ini ya bentuknya ya. For event in pygame event.get dan sebagainya gitu ya. Nah, Mister akan coba ketikkan di dalam codingannya sekarang. Okay. For event, mana tadi? Find dia. For event in pygame event, in pygame.event. Kemudian kita panggil fungsi get-nya. Get. Kemudian kita mau mendapatkan event yang dia tujuannya untuk mendeteksi tipe klik buttonnya. Oke, bisa, siap. Mendeteksi kliknya tadi kita gunakan yang mouse button down ya. Mouse button down. Pygame mouse button down. Pygame mouse button down. Button down. Nah, ini ya. Button down, mouse button down. Nah, oke. Setelah itu kita cek. Nah, ini kita mau ngecek nih. Bener nggak sih dia akan mengembalikan suatu titik koordinat? Ini kita set di sini XY-nya untuk mendapatkan event.postnya. Event.postnya. Posisi dari si koordinatnya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini dulu kita coba tanpa kita memasukkan si collide point-nya. Mister akan print dulu event postnya. Bener nggak dia akan mendeteksi koordinatnya? Event post. Nah, sekarang Mister akan coba running. Ya, running ya. Mister klik nih di luar nih. Bener nggak dia akan mendeteksi koordinat? Nah, 9,8 tuh. Mendeteksi kan? Bisa di sini. Nah, dapat lagi. Jadi ini yang akan kita pakai, koordinat ini akan kita pakai. Apakah koordinat ini ada di dalam kotak ini atau enggak? Gitu Asyam. Nah, harapannya kalau pas diklik ini nggak ada tulisan kliknya, dia jadi warna merah. Pas ada tulisan kliknya, dia jadi warna hijau. Nah, jadi nanti koordinat ini menjadi dasar kita untuk mendapatkan warna-warnanya dengan menggunakan metode collide point.
Oke. Nah, sekarang kita akan implementasikan collide point dan mouse button down-nya. Ini Mister hapus dulu. Biar nggak bingung. Kita stop. B. Kita stop. Print event post-nya kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan coba lanjutkan untuk mendeteksi. Jadi, mendeteksi si bagian yang ada kliknya. Ingat, kliknya itu tadi kita gunakan variabel ini ya untuk menentukan variabel kartnya atau kartunya yang ada tulisan kliknya. Kalau dia sama dengan koordinat show, maka dia akan masuk ke dalam klik kartnya. Jadi nanti kita perlu modifikasi di bagian sininya. Tadi collide point-nya udah oke. Kemudian kita butuh namanya seleksi, menentukan apakah tadi koordinat yang XY tadi yang didapatkan dari si mouse button down tadi itu sudah benar ada di dalamnya. Jadi kita buat if rect collide point fungsi collide point yang ada di sini ya, maksudnya ya kalau yang ini ya, yang ada di mana tadi materinya. Ini nama fungsinya sama nih kebetulan. Nah nih collide point. Ini nama fungsi ya. Kalau yang tadi adalah nama metode. Nama fungsi. Jadi kita pakai nama ini kebetulan sama. Collide point dalam kurung parameternya adalah XY-nya. XY. X klik, ya kan? X yang diklik tadi maksudnya. X klik sama Y klik. Kalau dia ternyata betul ada di dalam kotaknya, maka dia dikatakan collide point. Atau dia dinyatakan masuk ke dalam range-nya. Dengan artian kalau dia masuk berarti ada dua kemungkinan kan? Ada yang ada tulisan kliknya, ada yang nggak ada tulisan kliknya. Berarti nanti codingannya seperti ini. If rect collide point X klik Y klik. Jadi X klik Y kliknya tadi kita dapatkan dari event position tadi ini sebagai parameter argumen untuk fungsi collide point. Oke ya. Nah sekarang ini kita masukkan dulu, kita lengkapi dulu ya X collide point-nya. Berarti ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama, ini kan kalau udah masuk ya. If X klik sama Y kliknya itu, atau X kliknya aja, karena Y kliknya pasti sama, pasti nggak berubah. X-nya itu sama dengan show. Ya kan? Maka dia dibuat pygame draw rect, suruh dia gambar main window-nya, di dalam main window-nya dibuat warna hijau, green. 0 255 0 dan panggil variabel rect-nya. Nah, kalau bukan else berarti kan tadi kan ada yang tulisan klik sama yang bukan yang nggak ada tulisan kliknya kan? Maka dia diganti atau dibuat jadi warna merah. Kita kopas aja ini. Fokus. Kita kopas. Red berarti yang depannya 255. Jadi warna merah. Oke. Nah ini nanti kalau diklik maka dia akan masuk ke dalam, dicek apakah dia masuk ke dalam X-show-nya atau bukan ke dalam X-show-nya. Karena kita panggil di sini. Metodenya udah jadi, kita panggil di sini. If tadi kan kita berdasarkan collide point kan di atasnya tadi konsepnya kita tadi, maka dibuat kita sebelum masuk ke dalam if-nya kita harus merepetisi ininya dulu ya, card-nya ya. For X card sama kayak yang di atasnya ini, in card list. Karena kita akan ngecek setiap perulangan yang ada di dalam kartunya bergeraknya. Baru kita buat clicker collide point. Kita panggil metode collide point-nya. Dimana isinya tadi apa aja? Nah ini kita belum tambahkan isinya ya, parameternya ya. Yang pertama X. Yang kedua X klik. Yang ketiga Y klik. Terus apa lagi? Sudah cukup. Ya kan? X klik, Y klik. Nah, itu kita akan jadikan sebagai
patokannya. Oh, satu lagi ini yang show belum. Show. Oke, ini variabel show ini ya. Ini untuk melihat apakah dia sesuai enggak. Tapi sebenarnya show-nya ini kan ada di atas ya. Harusnya nggak perlu dimasukin juga nggak apa-apa sih. Mister. Yap. Kayaknya kita bakal selesai jam berapa ya? Ini paling tinggal dikit lagi. 10.20, 10.30 paling lama. 10.20 paling udah selesai. Paling nanti tinggal wrapping up aja. Ada ini, Asyam, ada kegiatan? Ada. Belum ada. Oke. Paling bentar lagi selesai Asyam. Nanti kita bisa coba running ya. Habis ini. Nah, sekarang tadi Mister terakhir bagian apa nih? Tinggal menuliskan di bagian ininya saja. Nah, kita tinggal tuliskan di sini. Berarti nanti untuk klik collide point-nya, X-nya tadi udah kita dapatkan dari X card-nya. Karena X-nya itu yang menentukan apakah dia posisinya ada di 90, 180, 360 atau 270 kan gitu ya. Berarti kita isikan X card. Kemudian kliknya tadi kita berdasarkan dari X, Y-nya ini. X, Y. Kita tanpa memasukkan show dulu ya, karena show harusnya udah langsung kepanggil di sini. Karena show dia variabel ini kan ya, variabel lokal. Kita coba dulu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini kliknya udah bergerak. Sekarang kita coba. Ya, gimana? Izin toilet ya. Oke. Oke, udah balik Asyamnya belum? Udah. Oke. Nah, sekarang kita udah sampai ke bagian terakhir nih Asyam. The moment of truth. Oke, sekarang kita coba klik ya. Kita coba aktifin ya. Apakah kliknya tadi apakah sesuai dengan apa yang diminta di contoh ini? Ketika dia diklik di luar, apakah dia jadi warna merah? Diklik di luar, nggak ada masalah ya. Nggak ada yang berganti. Diklik di luar nih. Mister klik di luar nih. Sekarang Mister klik yang tanpa tulisan klik. Bismillah. Tuh, udah merah. Tuh, udah merah ya. Kalau yang nggak ada tulisan kliknya. Sekarang yang ada tulisan kliknya. Bentar, ini kliknya susah banget. Enggak, aduh. Nah, ada hijau ya. Alah. Nah, ada hijau. Oke. Ini gambarnya sama nih belakangnya. Ya. Walaupun ini iya kata Mister gak lebih dari jam 10.30. Iya kan? Tinggal dikit lagi soalnya. Dikit lagi. Nah, ini Mister ganti dulu deh ininya. Main window-nya. Warnanya sama hijaunya jadi nanti jadi gabung, jadi nyatu. Nah, jadi birunya aja. Misalnya hijau. Nah, ini hijau. Enak nih. Hijau. Ya, oke lah kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita coba copy dulu ya. Nanti coba running di Asyam ya. Tadi Asyam kopinya sampai mana tadi? Oh, ini bagian ini nanti di insert ya ke bagian loopnya. Itu di bagian di 588. Di 58 ya, di baris 58. Terus yang dev collide point-nya ini di baris 18 ya. Sabar, jangan dulu. Okay. Jangan dulu nih, bisa. Aku lagi. Sebelum itu ya, sebelum tulisan Pygame display update yang ada di while true-nya. Di baris berapa? Kalau di Mister baris 58.
Kalau di Asyam harusnya sebelum baris 58 sih. Karena Asyam tadi kan masih ini. Coba Mister cek. Asyam taruh di baris 48 berarti. 48. Kepanjangan. Baris 58 boleh lah, boleh. Nanti dinaikin ya. Nah, itu dimasukin ya Asyam. For eventnya masuk satu tab. Yang baris 58-nya masuk satu tab aja. Yang cuman satu, yang baris 58-nya aja. Yang lainnya nggak usah. Baris 58-nya aja. Ini. Ya, itu aja masukin satu. Oh. Kemana tadi? Oh, itu di bawah tuh. Baris ini gimana ngebukanya? Dibuka aja tuh, diklik lagi. Nah, diklik lagi. Oh, ini for event. Iya, for eventnya itu diklik lagi. Nah, bisa scroll ke bawah. For-nya itu, bukan. Nah, hilang for-nya. For-nya baris ke-58, kursornya ditaruh di depan for, di sebelum for. Nah, satu kali tap. Yes, nah good. Terus hapus, itu hapus dulu. Baris? Ya, baris dulu hapus. Ini lah. Yes, nice. Habis itu belum bisa diklik. Kenapa yo? Karena belum ada collide point. Nah, sekarang Mister mau copy collide point-nya dulu ya. Collide point, fungsi collide point, method collide point. Kita biasakan nyebutnya mulai dari sekarang. Sabar, jangan di copy, jangan ditaruh dulu di chat, nanti gabung, soalnya susah bedainnya. Oke. Yuk. Udah? Udah, cuma tulisan, jadi gak bakal nyambung. Oke. Nih. Ini ditaruh di bawahnya fungsi method text. Di bawahnya method text. Di baris 18 kalau di Mister. Berarti kalau di Asyam coba Mister cek. Ya, baris 18. Ya? Baris 18, enggak apa-apa, benar tuh. Nah, sejajar dengan dev-nya yang di baris 13 ya. Jadi masuk satu tab dulu. Yes. Baru di paste. Lah, bukan. Ini bukan fungsi collide point, ini yang for tadi. Mana fungsi collide point-nya? Coba di copy lagi. Udah kok nih, kita harusnya bisa nih Ctrl V. Nah, baru cakep. Nah, kan coba. Wait. Dapat hijau. Oke. Itu nanti warna hijau screen-nya di belakang diganti aja tuh Asyam biar gak nyatu tuh. Jadi kayak bingung kan. Warna main window-nya kan punya Asyam masih hijau tuh. Ntar diganti aja warnanya. Kan hijau. Hijau ya. Oke. Nah, sampai di sini kalau Mister lihat di bagian ketentuannya sudah selesai nih. Pada kelas area tambahkan method collide point udah di loop game. Jika kamu mengklik kartu dengan label klik maka warnanya jadi hijau. Udah. Jika kartu tanpa label warnanya merah. Udah. Setelah mengklik warna reaksi harus diulang ke kuning. Udah juga. Nah, oke, clear. Solve sampai nomor 2. Tuh kan cepet kan? Karena ini tinggal implementasi aja sebenarnya. Yang lama itu di bagian pada saat kita menyusun algoritmanya tuh Asyam. Karena kita harus tahu langkah-langkahnya dulu. Itu landasannya tuh. Kalau udah ngoding sih, insya Allah sih tinggal ngikutin aja sih. Cepet. Cepet. Oke, dari sini Asyam mau ditanyain nggak? Nggak ada. Aman semua ya? Dapat ya? Oke, alhamdulillah. Ntar kalau ada yang bingung lagi, silahkan ditanyain lagi ya ke Mister ya, nggak apa via WA juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister mau switch dulu ke materi dulu. Siapa tahu ada yang ketinggalan, Mister. Mister ke PowerPoint. Nah, ini tadi collide point udah ya kita ya. Event mouse udah. Oke, clicker cepat. Akhir dari kerja. Oke, udah selesai semua. Lukman. Yes. Asyam nemuin fakta baru di Minecraft. Minecraft yang paper apa? Di Minecraft beneran nih? Oh, di Minecraft asli ya, Mister. Kan udah mau armor netherite yang paling kuat ya, Mister. Nah, kalau dibuang ke lava, tahan lava, jadi gak bakal kebakar. Tapi Asyam masih heran. Kenapa waktu dibuang ke kaktus, itu hilang? Dibuang ke tumbuhan kaktus maksudnya?
Yang ada di gurun itu kan, kaktus yang ada di gurun itu kan? Iya, kan kita ambil, abis itu kita buang dari inventory kita. Hilang ya? Nah, hilang pasti. Hilang. Masa sih? Mister nggak pernah nyoba itu. Belum kepikiran sih. Kok aneh? Nah, itu gak ngerti aku. Masuk ke dalam ininya kali, masuk ke dalam kaktusnya. Coba dihancurin kaktusnya. Enggak, udah dia asam hancurin, malah hilang. Enggak hilang. Benar-benar hilang ya? Nah. Gak kepikiran Untung juga tuh. Dapat dilihat dari YouTube ya? The right ingot. Kalau enggak udah sih hilang satu blok. Oh iya ya. Oh iya iya. Nah, oh iya. Apa tuh? Mister kalau ke Nether pasti bakal ketemu yang namanya magma block ya kan? Nah. Kan magma block itu kalau di atasnya ada air bakal ngegelembung. Gelembung itu kan biasanya terbang ke atas. Balik. Terbangnya ke bawah. Masa sih? Nah, kalau pakai soul sand baru itu terbang ke atas kalau pakai soul sand. Oh, gitu ya. Belum pernah eksperimen sih Mister sampai ke situ. Coba deh. Kalau ini nyoba-nyoba ntar di HP di Crazy Block bisa juga nggak ya kayak gitu ya? Coba deh, ntar penasaran. Oh, udah. Di Crazy Block Ender Dragon-nya itu HP-nya itu nyawanya berapa ya? Yang apa tuh? Ender Dragon. Nggak muncul nyawanya kan di situ, nggak kelihatan. Cuman ada bar HP-nya aja. Sama enggak itu barnya ada 2 atau barnya memang cuma juga satu. Belum pernah ketemu kalau yang Ender Dragon yang ada 2 bar HP-nya, Mister. Sama. Palingan mutan itu, mutant Ender Dragon. Mr. Lukman. Ya, gimana? Paling males kalau ketemu bos yang namanya Warden, walaupun bukan bos tapi sakit banget. Wonder itu yang mana ya? Warden. Oh, Warden. Warden. Di Ancient City. Kirain. Iya. Wah, mantap. Sekali kita nggak pakai armor udah kalah. Iya, kalau di Minecraft tuh kadang ini penuh kejutan. Jadi siap-siap aja nih inventorinya tuh sama barang-barang kita tuh yang buat recovery, buat armor dan sebagainya tuh. Kadang ini kayak gitu ketemu yang kelihatannya bukan apa-apa gitu, tapi ternyata pas waktu ngehit kita wah lumayan juga. Ngeri. Apalagi Mutant Enderman bisa ngelempar blok, sakit banget. Sakit banget sih. Tapi ngeselin kadang. Iya sih. Kayaknya tebel banget. Darahnya lebih tebel dari Warden. Iya. Karena ngedropnya nggak bagus-bagus banget. Cuma tangannya doang untuk ngelempar blok. Tapi enak sih, bisa untuk ngebangun. Oke, nice. Ya, nanti kita coba-coba lagi bereksperimen. Minecraft tuh yang seru eksperimennya. Kadang tuh yang ada kan juga yang tutorial hack dan sebagainya gitu kan. Pakai udah itu di YouTube tuh. Oke, nanti coba yang programnya nanti Asyam otak-atik aja ya, nggak apa-apa, ada otak-atik aja misalnya. Mister, ini FPS-nya kayaknya kurang kenceng atau kurang gede. Apa? Mister Lukman, Asyam masih ada satu fakta lagi nih. Apa tuh? Kan kodok itu biasanya makan kunang-kunang. Nah, karena ada satu komen dari siapa gitu, katanya itu kunang-kunang beracun. Jadi kodok gak dikasih makan kunang-kunang lagi. Tapi herannya, masa bisa makan magma cube? Magma cube? Yang itu loh, yang monster loncat-loncat di Nether itu. Iya, dimakan. Yang ke bawah api. Dimakan kalau udah udah kecil banget, dimakan bisa. Nah, itu gak jelas. Aduh. Udah makin banyak mod-modnya ini nih. Itu pakai mod kali. Enggak pakai mod. Emang asli dari Minecraft-nya?
Kirain pakai mod. Nah, biasanya kalau yang aneh-aneh kayak gitu kan biasanya pakai mod tuh. Mod-modnya kan banyak mod banget kan naga di lah, Minecraft. apalah. Banyak banget mod di Minecraft tuh. Yang Oh ya paling Mister, terkenal kalau Mister main apa gitu, RL Craft atau bukan, apa tuh namanya, Downcraft. Jangan, kalau ketemu naga udah sih, jangan dideketin. yang Ender Dragon Tahu maksudnya. aja kayak ngedeketin bayang-bayang kematian di game itu. Bayang-bayang kematian. Ya Kayak mungkin apa ya Mister. aja. Udah sampai 3 kali hit, Kak, udah kalah. Apalagi ketemu Frost mau 2 kali hit, mental mati. Oke. Apa ini? Oh, nah ini bang. Oke, ini tadi udah di save sama Asyam? Yang punya Asyam? Lagi mau di save. Nah, oke, di save dulu. Nanti buat uji coba ya, uji coba yang lain, misalnya mau dicepetin, mau ditambah apa gitu kan. Boleh. Dah. Oke, udah ya. Nah, sekarang berarti udah selesai semua ya tadi. Sekarang Mister mau sedikit nge-wrap up. Jadi tadi kita udah mencoba untuk membuat yang clicker tadi ya, clicker cepat tadi ya. Masih dalam tahap kedua ya, tapi ya tahap kedua. Jadi insya Allah nanti kita akan melanjutkan yang minggu depan, bukan nanti, minggu depan. Kita akan melanjutkan yang gambar Mister gelap ya, karena matahari di belakang. Melanjutkan yang tinggal poinnya. Kalau tadi kan belum ada poinnya tuh. Kan kalau di gamenya yang pertama itu kan dibilangin kalau dia warna merah nanti akan kurang -1. Ntar kalau pas yang beli hijau jadi +1 dan seterusnya, ada poinnya, ada waktunya dan sebagainya. Tinggal nambah itu aja. Itu cepat banget tuh sih kalau menurut Mister. Paling nanti tinggal Asyam kalau misalnya ada yang mau ditanyain apa-apa lagi tuh yang masih belum paham, tanyain aja lagi minggu depan nggak apa-apa. Atau ada yang masih penasaran dan sebagainya, Mister kalau ditambah ini jadi apa ya gitu, nggak apa-apa. Karena kalau tinggal itu sih menurut Mister ya, menurut Mister sih Sao tinggal cuman sekedar buat ini aja, modifikasi di code yang udah jadi ini, yang udah di nomor 2 ini, sampai nomor 2 ini kita modifikasi dikit aja, tambah skor, Animasi. tambah waktu, udah kali. Aduh. Kenapa tuh? Kenapa sih? Lag. Yang lag. Oh ini F. Ada. Oh udah ya. Oke. Oke, itu kalau kok bisa itu F12 tuh, itu ini developer optionnya di web. Kalau kita pencet F12 muncul gitu. Kenapa? Asyam tadi kan nyoba eksperimen di chat nih. Asyam ngetik banyak huruf sekaligus. Habis itu Asyam mulai dari huruf pertama, Asyam delete. Jadi kayak animasi. Jadi animasi kayak perubahan huruf gitu ya? A, B, C, D, E, F, G gitu ya? Iya. Nah, konsepnya sebenarnya kayak gitu juga Asyam. Nah, mumpung Asyam juga mau lagi cerita animasi. Game konsepnya itu sebenarnya mirip seperti yang Asyam bilang. Sebenarnya kita tuh numpuk gambar Asyam. Sama kayak itu tadi, numpuk huruf. Nah, cuman ketika kita nggak butuhin, kita hapus. Kita butuhin lagi, kita munculin. Jadi kelihatannya kayak kliknya itu kelap, kelip, dan sebagainya, dan bergerak. Itu sebenarnya konsep awal dari si gamenya. Sama, semuanya kayak gitu juga. Jadi, udah mantap tuh. Asyam tinggal nanti coba-coba dieksplorasi lagi ya Asyam ya. Kalau nanti ada yang bingung, silakan hubungin Mister buat tanya-tanya. Oke, kalau gitu Mister tutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Next kita akan coba lengkapi lagi dengan skor dan timernya. Jadi nanti akan lebih seru lagi. Oke, terima kasih ya Asyam ya. Iya, kenapa? Asyam ini lagi dari lagi bye-bye itu, tapi nggak bisa. Oh, iya nggak apa-apa. Iya nggak apa. Oke, terima kasih ya Asyam ya udah bergabung dengan Mister buat belajar bareng bersama. Next week kita akan ketemu lagi untuk menyempurnakan lagi program kita. Oke, goodbye. See you semuanya. Ya, see you Mister. Dadah, assalamualaikum. See you next week. Oh ya, udah selesai ya.